Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan sahabat-sahabat saya dimanapun berada dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Senang bertemu dengan Anda. Dan saya sangat mengasihi Anda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda karena Tuhan bisa memberikan yang terbaik kepada kita. Dan itu sebabnya kita mau berikrar kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, semangat Tuhan, urapan Allah, penyertaan Allah terus menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan izinkan saya membawakan firman Allah. Tadi pagi sudah saya katakan bahwa bagaimana respon kita menghadapi kebaikan Tuhan, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya baca dulu dalam Ulangan 8 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Allah. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Jadi dikatakan hidup, tema kita adalah hidup membalas kebaikan Tuhan dengan hidup yang pertama berpegang pada perintah Tuhan. Bagaimana, how the way, bagaimana caranya? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi jangan menyembah ilah lain yang menyembah dia, berbuat bakti kepada orang tua, lalu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya, mengasihi Tuhanlah pendeknya. Terus kemudian menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menginginkan istri sesamamu, jangan berdusta, jangan bersaksi palsu dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi di situ dengan cara demikian, dan kemudian dikatakan dengan cara bagaimana? Takut akan Tuhan. Kalau Anda baca dalam Keluaran 20 ayat 20, Anda temukan di sana bagaimana Israel ketika Tuhan datang kepada mereka, lalu Musa katakan kepada bangsa itu, kedatangan Tuhan untuk maksud mencobai kamu supaya takut akan Tuhan ada padamu, sehingga ketika takut akan Tuhan itu engkau akan terhindar dari dosa. Jadi bahwa di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir dari semuanya itu adalah supaya apa? Kita melakukan perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membuat kita aman, ada ketenteraman, kata firman Allah. Kalau Anda baca dalam Amsal 14 ayat 26, 27, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, ada perlindungan dari Tuhan, ada sumber kehidupan dari Tuhan, terhindar dari jerat-jerat maut, perangkap-perangkap yang dipasang. Ya, seperti ini, ya, orang memasang jerat untuk merugikan saya. Tapi saya bersyukur, ya, walaupun mobil itu belum saya terima, tapi mereka sudah sedang mencari dan itu sudah final, ya. Jadi akhirnya mobil saya itu diganti, gitulah. Pendek ceritanya begitu. Jadi terima kasih buat doa-doa kita semuanya, buat bantuan semua pihak. Walaupun mobil itu lagi dicari yang sesuai dengan mobil saya tahunnya, ya, tapi tetap keputusan di tangan saya. Kalau saya menolak mobil yang itu tidak sesuai dengan hati saya, mereka harus mencari yang sesuai dengan hati saya, ya, bukan sesuai dengan hati mereka. Kalau hati mereka nanti dibuat yang bekas-bekas lagi, yang bekas, ya, walaupun bekas tabrakan kah, bekas apakah, ya, saya bilang kalau saya, ya, baru. Jadi saya ingin yang, ya, Anda sudah tahu bahwa mobil saya itu setahun baru saya pakai, setahun lebih sedikit. Jadi Anda sudah bisa bayangkan keadaan mobil dalam 1 tahun dengan masih berkisar 20.000 kilometer. Nah, pada waktu saya pakai, karena pada waktu itu saya lagi, karena saya mau pinjamkan itu, saya dulu dikontrol dulu di dealernya, ya. Jadi artinya sudah
bagi saya udah finish lah ya. Udah finish dan saya sudah mendapat, tapi mobilnya belum ada. Tapi tadi pagi sudah diputuskan, mereka sudah ya sudahlah semua. Saya tidak ingin memenjarakan siapapun karena nggak ada gunanya juga ya, nggak ada gunanya. Ya, orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan mereka-rekakan dengan maksud baik. Dan akhirnya kita tahu bagaimana perkara-perkara di karena dulu saya sudah katakan begini, kalau boleh saya tidak berperkara dengan ada di situ gitu loh. Tapi ternyata harus Tuhan izinkan, tapi di situ juga saya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi tetap berpegang pada kebenaran firman Allah, tetap berpegang pada janji Allah. Dan Tuhan memberkati. Dan yang kedua dikatakan, tidak melupakan Tuhan. Saya baca ayat yang ke-11 ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi di situ kita dilarang ya untuk melupakan Tuhan. Jadi orang membalas kebaikan Tuhan itu dengan hidup tidak melupakan Tuhan. Ya, dengan jalan bagaimana melakukan firman Tuhan. Lalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu supaya saya khususnya orang Israel dulu, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana mereka bisa diangkat dari tangan Firaun yang kuat dan dahsyat itu, yang sempat memaksa mereka menghasilkan batu bata dan mencari jerami dengan hasil yang sama, dan akhirnya mereka bersungut-sungut marah kepada Musa karena di mereka dikatakan pemalas dan lain sebagainya. Tapi dari tangan yang kuat itu, dari cengkraman yang kuat dari Raja Firaun itu bisa dilepaskan oleh Tuhan dengan melakukan 10 tulah itu. Allah mendemonstrasikan kuasanya. Jadi jangan dilupakan itu perbuatan Tuhan. Dalam kehidupan kita pastilah ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika saya minta rumah, Tuhan kasih rumah. Ketika minta mobil, kasih mobil. Ketika sakit, saya udah pernah bilang mau mau apalah, mau istilahnya mau koit gitu loh. Tapi ketika saya sampaikan pesan pada istri saya, kamu boleh menikah lagi, dan kalau saya meninggal kamu boleh menikah lagi gitu ya. Membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan dan lain sebagainya ya. Jadi pilih yang takut akan Tuhan. Itu. Ya. Jadi ya itu sudah ya. Jadi jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan. Dan yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi pada 1 Maret 1987. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Karena itu Tuhan mengubah arah hidup saya. Yang tadinya kepada kematian merubah kepada kehidupan. Yang tadinya dari kutuk dirubah menjadi berkat. Dari penuh kebencian diajar untuk mengasihi dan lain sebagainya. Itu masa perubahan yang sangat luar biasa. Dan tidak akan pernah saya lupakan bagaimana lawatan Tuhan, sukacita ilahi yang tidak bisa digantikan dengan uang sebanyak apapun. Itulah sebabnya ketika terjadi kerusuhan di pulau kami ini, dan istri saya menangis, saya tidak menangis. Saya hanya bilang, satu hal yang tidak bisa diambil mereka dari saya adalah Yesus yang dalam hatiku. Karena apa? Saya keluar baju di badan. Dan Anda bisa bayangkan dengan situasi hanya baju di badan. Ya. Tapi saya tetap bersyukur. Saya tetap berterima kasih pada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak menguji kita melampaui kekuatan kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesusahan, mengalami seperti saya alami, ya begitu lama, sangat panjang perjalanan ya persoalan ini, ya tapi pada akhirnya ya saya menikmati juga kebaikan Tuhan. Walaupun dengan puasa yang sangat panjang,
tadi setelah saya mendengar dari Kanit dan dari Kasat juga, saya akhirnya di kantor itu berbuka ya, saya karena disuguhi minuman, terus saya bilang ya saya berbuka lebih awal karena saya sudah mendapatkan kepastian. Jadi saya membuka puasa saya di kantor polisi ya. Ya, puji nama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menolong, yang mengasihi saya, yang membantu saya. Ya, begitulah, luar biasa Tuhan itu, ya. Luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa. Ada orang-orang yang care, yang peduli. Puji Tuhan lah. Jadi, jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan, ya. Jangan pernah melupakan perbuatan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga kata firman Allah. Jadi, untuk hidup membalas kebaikan Tuhan dengan hidup yang pertama berpegang pada perintah Tuhan, yang kedua tidak melupakan Tuhan, yang ketiga tidak sombong tetapi rendah hati. Jadi apapun yang kita miliki dalam kehidupan yang saat ini ada, itu bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kesanggupan kita, tetapi itu karena pemberian Allah. Satu contoh yang mau saya katakan. Kalau Anda dikatakan dihentikan oksigen saja selama 15 menit, apa yang terjadi? Kalau Tuhan katakan kepada kita, seperti pada saya, Simon, berhentilah bernapas. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apanya. Makanya ketika seseorang mengatakan begini kepada saya, karena saya ingin berjalan sebagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ada orang minta supaya saya menikahkan orang tersebut. Dia masih punya suami, ya yang satu dari masih apalah gitulah ya, harus melayani dia. Tapi saya tidak mau karena dia masih ada suaminya. Saya tidak mau. Jadi akhirnya dia bilang begitu sama saya, belum punya gigi, sudah mau gigit. Belum punya kuku, sudah mau mencakar. Tapi saya bilang, nanti kamu rasakan bagaimana kamu hidup. Ya, saya katakan pada waktu itu saya ambil mentega, picit keluar dari sela-selanya. Kalau kehidupan ini dipicit, semakin banyak sumber yang akan Tuhan sediakan. Jadi kalau hidupmu dipencet, itu semakin banyak sumber yang akan keluar. Enggak usah takut. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Karena kalau engkau mengandalkan dirimu, ya iyalah. Tapi ini kita tidak, supaya kita jangan sombong, rendah hati, ya selalu aja melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sampai hari ini, saya tidak pernah sampai meminta-minta. Sampai hari ini, Tuhan masih tetap pelihara. Sampai hari ini, Tuhan masih jaga. Dan saya sadar, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi tidak ada yang pantas disombongkan dalam kehidupan ini. Semuanya adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan hanya kepada Dia. This is not about me, but about Jesus Christ. Ini bukan tentang saya, tetapi ini tentang Yesus yang selalu memperdulikan kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menolong kita. Dan Tuhan menyatakan segala kekuatannya, kebaikannya kepada kita. Sebagai responnya, mari kita terus berpegang pada perintah Tuhan. Tidak melupakan Tuhan, lalu kemudian tidak sombong tetapi rendah hati. Dengan jalan melakukan dengan segala kerendahan hati, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucapkan syukur buat segala kebaikannya. Biarlah kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi bagian kita dalam meresponi semua kebaikan-kebaikan Tuhan dengan kita taat kepada apa yang diperintahkan kepada kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan apa yang Kau kehendaki, membalas kasih, membalas kebaikan Tuhan dengan hidup
berpegang pada perintah Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan tidak sombong tapi rendah hati. Kami sadar Tuhan, kemanusiaan kami kadang itu membuat hal-hal yang lebih sedikit bisa sombongkan, bisa sombong. Tuhan, ampuni kami, ampuni Tuhan. Hanya Tuhan yang kami mau muliakan, tinggikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingin rasanya Tuhan mengatakan seluruh unek-unek ini, isi hati hamba-Mu ini kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajar kami untuk berdoa syafaat. Kami berdoa bagi para pemimpin, bagi orang-orang kudus, bagi semua orang percaya, bagi semua orang-orang yang ada Tuhan, supaya rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan ada juga dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa khususnya bagi presiden kami dan wakil presiden, diberikan Tuhanlah kepada mereka hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sehingga melalui mereka bangsa ini dibawa kepada kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan kebenaran. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang dihargai, dihormati, oleh karena sendi-sendi kebenaranlah yang dipegang. Oh Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada para menteri, para gubernur, para Tuhan, bupati, lurah, wali kota, camat, lurah, RT, RW semuanya, ABRI, TNI atau polisi diberkati oleh Tuhan. Juga eksekutif, yudikatif, legislatif, Tuhan berkati semuanya. Stakeholder bangsa ini diberkati. Gereja Tuhan, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, menunjukkan keadilan dan kebenaran melalui perilaku dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Tuhan tolong semuanya, anak bangsa dari Sabang sampai Merauke ditolong oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang sakit COVID, mari Tuhan datang kepada mereka, sembuhkan mereka. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang sakit, yang meminta pertolongan kepadamu, yang berdoa kepadamu, yang percaya kepadamu. Itu sebabnya kalau engkau sakit COVID, serahkan diri kepada Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit COVID, aku perintahkan sakit COVID keluar dari mereka. Tarik roh maut itu Tuhan, dan biarlah kesembuhan dari Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup mereka yang sakit juga. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang merasuk kehidupan kita, hidup mereka, kami perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur mereka sembuh. Tuhan, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu selalu ada tersedia bagi mereka yang berharap akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh, yang gagal ginjal disembuhkan, yang stroke disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena kami tahu Tuhan ya pemilik firman, Allah sanggup melakukan segala apa yang kami inginkan. Kami sudah mendengarkan banyak hal tentang kesanggupan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami, Yehova Rafa. Terima kasih Bapa, You are the healer. Engkaulah Pak tabib itu Tuhan, Engkaulah penyembuh itu. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkan, bagi Anda yang mengalami dampak, Yesus adalah gembala kita. Gembala itu akan peduli terhadap keadaanmu. Kalau engkau orangnya, tak angkat kedua belah tanganmu. Dengarkan firman Allah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab aku yang melihara engkau. Dan Tuhan yang sebagai gembala kita itu, maka Dia bertanggung jawab terhadap domba gembalaannya. Dan itu sebab jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu. Percayalah, Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu mengeluarkan engkau dari segala kesulitanmu. Percayalah, karena Tuhan itu maha kuasa.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau datang kepada mereka, Engkau menolong mereka, urapan Allah menyertai mereka, sehingga mereka berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Bagi mereka yang mau mengalami terobosan dalam Tuhan, hidup lahir baru, dan kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa. Bapa di surga, datang kepada mereka, dan jamah hati mereka, dan tolong mereka Bapa, lepaskan mereka dari segala keterikatan akan dosa apapun Tuhan, masuk dalam hidup mereka sehingga tabiatmu dan karaktermu lah yang ada dalam kehidupan mereka, sama seperti Engkau memakai mengubah Saulus pada waktu menuju Damsyik. Tuhan datangi dia dan Tuhan ubahkan dia, Engkau pakai dia menjadi alatmu yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya kami yakin dan percaya sebagaimana firman Engkau datang bukan mencari orang benar tetapi orang berdosa, dan Engkau akan sanggup memakai mereka menjadi alatmu. Terima kasih. Dan bagi engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dalam Dia saja, Yesus Kristus. Dan kalau ketika engkau mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu adalah keputusan yang sangat luar biasa. Dan mari, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Aku mengaku segala dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah kulakukan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Tuhan Yesus, saat ini kubuka hatiku, masuk dalam hatiku Tuhan, menjadi Raja dalam hidupku. Dan juga Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa agar Engkau Tuhan menolong kami terus menerus, sehingga kami terus menjadi orang yang taat kepadamu. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa kepada orang-orang muda. Oh Tuhan, kami melihat orang-orang muda, ada banyak yang suka tawuran, prisek dan lain sebagainya, dan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kami juga melihat ada banyak orang-orang muda Tuhan yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan itulah kami mau berdoa kepada mereka semuanya, sehingga lawatan Allah, terobosan Allah boleh terjadi. Kami tahu gambaran orang-orang muda yang sungguh-sungguh luar biasa, seperti Sadrak, Mesha, Abednego, dan Daniel yang begitu brilian, yang begitu cakap, yang dalam kedudukan apapun bahkan cakap untuk duduk di istana, pekerjaan istana dan lain sebagainya. Dan itu terbukti melalui keberhasilan mereka. Mereka melakukan apa yang benar walaupun ada orang-orang yang sirik benci kepada mereka, tetapi Tuhan selalu menjadi pembela bagi mereka. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang melakukan bisnis seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan lain sebagainya. Tuhan menolong di anak-anak bangsa ini yang melakukan bisnis dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang berkenan, cara-cara yang baik, karena cara yang benar, supaya berkat Allah itu terus menerus mereka nikmati. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang mau terlibat dalam pekerjaan rohani, seperti Samuel dari masa kecilnya, seperti juga Timotius, Saulus, dan lain sebagainya. Tuhan menolong mereka semuanya untuk menjadi alat-Mu. Dan itu sebabnya kami mau berdoa bagi orang-orang muda di bangsa ini, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan, kehidupan yang taat, kehidupan yang setia, dan takut akan Tuhan ada selalu dalam kehidupan mereka. Dan keinginan-keinginan mereka adalah keinginan-keinginan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Bila bangsa ini kelak dipercayakan kepada mereka, mereka akan membawa bangsa ini kepada kemajuan yang sangat luar biasa, karena mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan, dan selalu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, sehingga bangsa kami ini diberikan keamanan, kesentosaan, sama seperti di masa pemerintahan orang benar seperti Daud. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya katakan, mari terus setia kepada Tuhan. Bagi Anda yang sudah ditolong, mari saksikan kebaikan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya, haleluya. Dan juga saya mau katakan, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Hukum positif ini ya, golden rule-nya orang percaya. Dan juga saya mau katakan juga kepada kita bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan Anda sedih ketika orang lain hidup bahagia. Jangan Anda bahagia ketika orang lain hidup susah. Ya, jangan. Tidak baik. Dan saya mau katakan, ya, semoga kekuatan dari Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dan setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku dalam menghadapi situasi apapun. Kekuatan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita, karena Dia berkata, jadilah kuat di dalam kekuatan kuat kuasanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau malam ini Anda mau tidur, jangan lupa membaca firman dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan kepada kita, stop melakukan hal-hal yang tidak, berhenti dari ganja, berhenti dari narkoba yang dapat menghancurkan saraf-sarafmu. Dan juga saya mau katakan, lebih baik hidup tanpa narkoba, karena narkoba bisa menghancurkan hidupmu, bisa mengaibkan engkau, bisa menghancurkan keluargamu, pekerjaanmu, bahkan bangsa dan negara ini. Say no to drug, say yes to the words of the Lord and God. God bless you all in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen.